tambahin. Nah, ini ada barcode-nya. Masuk barcode. Oke, kita scan di barcode-nya. Ya, sudah masuk. Tinggal kita isi. Di sini produknya adalah. Halo, selamat datang di channel saya. Enjoy. Sistem ini based on data di Google Sheet. Jadi kita buka dulu Google Sheet dari Drive, kemudian kita buat sheet baru. Jadi di sini tinggal dibuat di sini. Oke, cuman saya sudah punya. Jadi kita buka yang punya saya aja agar lebih cepat untuk belajar. Oke, sheet pertama kita buat namanya sheet produk. Di sini sheet produk ya. Sheet pertama ada sheet produk. Kita buat headernya barcode, kemudian nama barang dan per pak, jumlah per pak. Di sini untuk entry semua data. Kemudian sheet kedua adalah sheet barang diterima. Sama, di sini juga memuat barcode, nama barang, tanggal diterima, jumlah barang, kemudian harganya juga disiapkan juga di sini. Kalau ini yang di belakang ini custom ya, tergantung kebutuhan. Yang paling penting adalah sheet pertama itu adalah sheet yang harus ada data validasinya, jadi tidak sembarangan di input karena inputnya harus sama dengan di depan. Maka itu harus kita bikin data validasinya. Jadi di sini kita bikin data validasinya. Ini adalah di data validasi. Nah, kita untuk cari datanya adalah di sheet di depan di produk. Ini sheet produk. Saya dari sini ya. Sheet ini sebagai validasi untuk barcode di sheet diterima sampai ke bawah. Nanti kalau ada tambahan barang itu menjadi dasar validasi untuk sheet kedua. Oke, sini semua, jadi tinggal kita pilih semua yang sudah diinput di produk. Oke, kemudian untuk yang kedua, sheet B ini kita pakai VLOOKUP ya, agar bisa mencari lookup di sheet yang di produk. Kita lihat di sini. Jadi lookupnya itu adalah untuk mencari ini. Jadi sheet ini yang kita pakai untuk dasar mencari data di sini. Jadi otomatis keluar. Juga di kolom C ini juga kita harus samakan sama dengan lookup depan ini untuk mencari di sini. Di video lain saya akan lebih detail untuk fungsi VLOOKUP ini. Sama ya, antara Google Sheet dan Excel itu mirip-mirip lah. Jadi kalau teman-teman sudah biasa Excel ya, di Google Sheet juga bisa. Oke, di belakang kita tambahin dengan beberapa kolom yang kita butuhkan sendiri, tapi yang paling penting adalah jumlah barang masuk ini. Per piecesnya ini yang saya pentingkan adalah per piecesnya ini. Per pieces adalah jumlah dari per berapa per pak dikalikan kita beli berapa pak. Ini yang paling penting. Kalau untuk harga dan yang lain-lain itu custom ya, itu buat teman-teman mau ditambahin ataukah mau ditambahin kolom lokasi simpan barang itu juga bisa. Oke, di belakang ini custom. Kemudian di sheet penjualan intinya adalah barang yang sudah ada kita keluarkan. Jadi ini seperti kita duplicate aja untuk 3 kolom ABC nya itu kita duplicate dari depan ini, dari pembelian barang masuk. Ini sama, semua validasinya, data validasinya sama,
karena kita duplicate dari depan. Juga untuk VLOOKUP nya juga sama, untuk VLOOKUP nya. Oke, kemudian di sini ada penjualan. Penjualan itu berapa pieces yang keluar. Ini data yang paling penting adalah di data pieces yang keluar. Kalau cuman harga ini kreasi ya, silahkan bisa sama atau kreasikan apa yang perlu dibuat. Kalau di sini biar kelihatan untungnya berapa, saya pakai harga total beli, total jual. Kelihatan di sini untungnya tinggal dikurangkan. Kemudian di sheet inventory itu untuk kolom A, kolom ini itu saya pakai unique, kemudian data unique dari pembelian barang masuk. Jadi semua barang masuk terpopuler, datanya masuk ke sheet inventory. Jadi tidak double ya, jadi unik semua akan di situ. Kemudian untuk B dan C, B-nya itu jelas VLOOKUP sama dengan yang di depan, hanya untuk mencari deskripsi. Nah, untuk yang which is in itu saya pakai SUMIF. Di sini saya SUMIF tapi pakai pakai if0 itu kosong. Oke, SUMIF-nya adalah kita ngambil untuk in, kita masuk ke pembelian atau barang masuk. Jadi SUMIF di sini saya ambil barang piecesnya nanti. Berapa pieces yang masuk. Range-nya pakai ini, kemudian lookup-nya pakai ini, pakai A. Kemudian dia akan mencari kolom A. Sama dengan yang di out itu juga SUMIF juga. Saya pakai SUMIF ya. Video berikutnya nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang SUMIF, fungsi-fungsi itu yang dasar. Oke. Ini artinya mempopulat semua yang menjumlahkan semua barang in dan menjumlahkan barang out. Sehingga data yang di on hand, yang belum keluar, yang masih di gudang itu kelihatan. Nah, di belakang ini. Jadi tinggal in dikurangi out, maka akan menjadi on hand. Nah, tambahin location juga boleh. Jadi kita sebagai pemilik toko tahu barang mana yang kurang. Kemudian kita masuk lagi ke AppSheet. Kita cari AppSheet di Google. Nah, ini gratis, teman-teman. Ini untuk mengintegrasikan ke mobile device. Jadi nanti biar bisa scan barcode. Oke, kita mulai masuk dengan Google account Anda. Jadi kalau sudah masuk seperti saya di sini browsernya, langsung akan masuk ke sign in di situ. Lihat, ini saya sudah sign in. Tinggal start for free. Nah, dia akan secara otomatis mengambil data di drive kita. Kelihatan Google Sheet-nya langsung muncul. Kita tinggal klik aja, maka AppSheet akan membuat data itu menjadi tampilan di mobile. Mohon maaf teman-teman, internetnya tidak terlalu kencang. Nah, di sini adalah tampilan emulator untuk mobile device kita. Jadi seperti handphone kita sudah ada di situ. Nah, kita bisa lihat untuk di data, tinggal kita tambahkan semua sheet yang ada. Kita tambahkan semua aja. Jadi akan muncul. Memang secara default sheet pertama yang akan dibaca. Tetapi kita dengan manual juga kita bisa menambahkan data yang sheet yang kita kehendaki. Oke, kita tambahkan lagi untuk datanya ini masuk nanti ke sana. Kemudian kita tambahkan lagi datanya, masuk ke table. Kita tambahkan untuk penjualan, dia loading untuk penjualan masuk ke dalam aplikasi kita sama.
Kemudian yang terakhir adalah sheet inventory. Ini juga kita akan masukkan ke mobile device-nya. Sama, dia akan secara otomatis membuat aplikasi ini based on Google Sheet kita. Oke, dia untuk inventory kita bikin read only aja ya, karena kan kita cuman mau lihat. Nah, di sini inventory itu selalu di bagian menu. Kalau kita mau lihat nanti di bagian menu. Oke, kemudian untuk UX-nya ada kalender, itu secara otomatis kita delete aja. Ada kalender juga, kita delete aja. Sebenarnya ini date picker, jadi tidak perlu kita. Oke, jadi sudah ada 4 sheet yang sudah jadi di mobile device. Ini aplikasi mobile device. Oke, yang paling penting jangan lupa nanti adalah di bagian kolom ini ya. Kita lihat ke kolom ini. Kita lihat. Kemudian di tanda barcode itu kita lihat apakah dia sudah bisa scan enggak di bagian bawah other properties. Nah, di sini harus scannable. Jadi ya biar bisa scan barcode. Berlaku juga untuk yang penjualan sama barang masuk ya, pembelian ya. Pembelian tuh kan kita juga waktu input pakai scan barcode. Sebenarnya pakai manual juga bisa, tapi lebih memudahkan pakai barcode. Oke, di sini. Pastikan sesuai dengan otorisasinya, apakah boleh update, tambah, atau delete data untuk setiap sheetnya, kecuali inventory tadi. Inventory harusnya read only aja, karena yang berlaku sebagai report. Oke, periksa semua, kemudian produk ini sudah selesai. Nah, kita masuk ke share. Nah, share linknya itu ada di sini. Nah, ini yang satu untuk mobile, yang satu untuk di browser di laptop. Sebenarnya kita bisa kirimkan via email, jadi tinggal ketik aja email siapa yang mau kita kasih sharing untuk aplikasi ini, aksesnya di situ. Oke, link ini ya tinggal di copy aja, kemudian kita save. Oke, cukup sampai di situ. Nah, di handphone kita, link tadi kita masukkan ke browser. Tinggal kita paste di situ. Linknya tadi. Kita go, pastikan internetnya hidup. Nah, tinggal kita install untuk ini, inventory aplikasi ini. Kita tinggal install. Kita oke. Kita install pertama memang aplikasi AppSheet-nya sebelum masuk ke aplikasi yang punya kita. Jadi sebagai base-nya, semacam operating sistemnya itu AppSheet ini. Oke, sudah install. Berikutnya kita tes untuk scanning barcode. Produk baru, kita datang baru, dan di sini ada barcode-nya. Kita nambahin ini ke produk. Kita mulai dulu. Kita ambil di aplikasi yang sudah kita buat, masuk ke produk. Nah, kita tambahin produknya di sini. Tambahin, nah ini ada barcode-nya. Masih barcode. Oke, kita scan di barcode-nya. Ya, sudah masuk. Tinggal kita isi. Di sini produknya adalah
agar rasa. Per paknya isinya 24 misalkan begitu, kita save. Oke, kita cek di Google Sheet-nya apakah bisa mengupdate. Ini memang tergantung koneksi. Nah, ternyata sudah masuk. Koneksi internet sangat berpengaruh. Kemudian kita coba juga untuk scan di pembelian, di barang masuk. Kita tambah untuk barang masuk. Nah, sama kita bisa pakai scan barcode di atas itu. Kita scan. Ini pakai agar rasa tadi ya, apakah juga masuk? Oke, nah dikenali, kemudian kita masukkan harga per bandelnya berapa, kita tambahkan, kemudian jumlah beli bandelnya berapa, kita save. Oke, kita lihat lagi di Google Sheet kita. Ya, dia masuk. Harganya juga langsung terupdate. Demikian juga kalau di penjualan juga tinggal dijual, tinggal di scan, kemudian diisi sesuai dengan yang di sana. Kemudian kalau kita lihat memang sudah terupdate ya, sampai di inventory. Jadi on hand kita sudah terlihat juga di situ. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like, share. Terima kasih.